Nama, Siti Rofiatun Wakiyah, Prodi, Perbankan Syariah, Semester 4, dengan NIM 0201151029. Mata kuliah, Ekonomi Makro Islam. Bagaimana mengantisipasi turunnya nilai tukar rupiah di negara kita dan penyebabnya? Jelaskan. Faktor penyebab melemahnya kurs rupiah. 1. Perekonomian Amerika Serikat yang meningkat. Sejak 2013, pemerintah AS melakukan kebijakan tapering off, yaitu meningkatkan suku bunga negara yang membuat nilai dolar menguat dan mengurangi pasokan di kancah global. 2. Turunnya harga komoditas ekspor. 3 tahun terakhir, kondisi perdagangan ekspor-impor Indonesia mengalami tekanan berat yang disebabkan turunnya harga komoditas di pasar internasional. Kondisi ini menyebabkan rupiah melemah. 3. Tingginya tingkat impor. Besarnya impor yang membutuhkan banyak dolar sebagai alat pembayaran, khususnya barang konsumsi, berdampak pada pelemahan rupiah. B. Lalu sebagai masyarakat Indonesia, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah? 1. Membeli produk dalam negeri, sejak menahan diri terhadap produk impor. 2. Tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah. 3. Berwirausaha dengan orientasi ekspor. 4. Berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. 5. Bepergian dengan transportasi publik. 6. Berinvestasi di dalam negeri. 7. Tidak memanfaatkan kondisi lemahnya rupiah. Jelaskan inflasi dan deflasi dan apa perbedaannya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. B. Pengertian deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. C. Perbedaan inflasi dan deflasi: ketika nilai uang menurun di pasar dunia, itu adalah inflasi, sedangkan jika nilai uang naik, maka itu adalah deflasi. Apa yang kamu ketahui tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Apa perbedaannya dan sebutkan contohnya? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diatur oleh pemerintah dengan mengurangi atau menambah pendapatan atau belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat untuk mengendalikan kondisi perekonomian negara. B. Contoh kebijakan fiskal. 1. Tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaan. 2. Subsidi BBM dan gas. Tujuannya memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 3. Penetapan harga eceran tertinggi HET adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. C. Contoh kebijakan moneter. 1. Sebuah negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. 2. Sebuah negara mengalami inflasi, sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya. 3. Bank sentral menjalankan kebijakan dengan membeli sertifikat berharga atau melelang sekuritas ke pasar modal. Dampak apa yang terjadi jika hutang negara sangat banyak dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia. Salah satunya dapat menyebabkan nilai tukar rupiah atau inflasi. Utang luar negeri dapat memberatkan posisi APBN ARI. Karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya, dan dapat mengatasi dengan usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada di Indonesia adalah dengan cara BUMN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik, melakukan pendekatan entrepreneurial, dan dealing aset BUMN dari keuangan negara. Sekian, terima kasih.